Lalu selanjutnya kita akan membahas apa itu trunk. Nah, trunk ini digunakan untuk menghubungkan antara switch 1 dan switch 2. Artinya, VLAN berapa saja yang bisa melewati ini. Atau bisa dibilang interface apa saja yang bisa masuk ke dalam switch. Nah, langsung saja kita akan konfigurasi trunknya. Di switch 1 ini atau ruangan 1, interface yang terhubung ke ruangan 2 adalah FA07. Jadi kita masuk dulu ke switch yang pertama. Nah, kita masuk dulu ke mode global configuration. Lalu masuk ke interface FA07. Masukkan perintah switchboard mode trunk. Jadi ini adalah perintah yang digunakan untuk konfigurasi trunk. Bisa dilihat di sini, pas Ethernet 0/7 sudah diganti statusnya menjadi trunk. Untuk melihat hasilnya atau statusnya, teman-teman bisa menggunakan perintah do show interface trunk. Nah, bisa dilihat sendiri, FA07 statusnya sudah berubah, yaitu trunking. Nah, lakukan hal yang sama pada switch yang kedua, switch pada ruangan 2. Tuh. Masuk terlebih dahulu pada interface FA07. Lalu switch port mode trunk. Lalu bisa langsung dilihat to show interface trunk. Nah, bisa dilihat sendiri untuk ruangan 2 untuk FA07 sudah berubah status menjadi trunking. Nah, setelah itu teman-teman bisa coba untuk mengomunikasikan antara ruangan 1 dan ruangan 2. Di sini misalnya menggunakan PC 1 ke PC 6. Di sini sudah successful. Jadi itu adalah cara mengonfigurasi trunk atau agar dua switch dalam dua ruangan bisa saling terhubung. Oke teman-teman, kita akan melihat bagaimana paket terkirim dari ruangan 1 ke ruangan 2. Kita masuk pada tab simulation. Lalu kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 6. PC 0 akan mengirimkan paket ARP ke PC 6. Lalu PC 1 mengirimkan ke switch, dan switch akan melakukan broadcast ke seluruh interface yang terhubung. Jadi switch akan mengirimkan ke PC 1 dan PC 2, lalu ke switch ruangan 2. Di sini ruangan pertama di PC 1 dan PC 2 silang karena ini bukan yang dituju oleh PC 0. Nah, switch ruangan kedua akan broadcast lagi ke interface yang terhubung. Di sini switch mengirimkan ke sini. Lalu PC 7 dan PC 8 silang yang artinya tidak ke situ tujuannya. Lalu PC 6 akan mengembalikan ke switch. Switch akan mengembalikan ke switch ruangan pertama. Lalu switch akan mengembalikan ke PC 0. Di sini sudah terlihat paket ICMP. Lalu PC 0 mencoba mengirimkan paket ICMP ke switch. Switch mengirimkan ke switch ruangan kedua. Lalu switch ruangan kedua mengirimkan ke PC 6. PC 6 akan menjawab dan mengembalikan ke PC 0. Lalu kita ke real time lagi. Kita mencoba mengirimkan paket dari PC 3 ke PC 9.
Di sini sudah successful karena mode trunk sudah diaktifkan. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengenal apa itu allow trunk. Jadi allow trunk ini menghubungkan antara switch 1 dan switch 2. Artinya, VLAN mana saja yang terhubung atau yang diizinkan melewati kabel ini. Bisa diartikan juga sebagai interface yang terhubung pada switch. Jadi untuk konfigurasinya, masuk pada switch yang pertama, lalu masuk ke mode privilege untuk melihat VLAN mana saja yang diizinkan oleh interface ini dengan mengetikkan show interface trunk. Nah, jadi VLAN allowed on trunk yang 1 sampai 1005 ini adalah VLAN yang diizinkan di FA07. Nah, VLAN allowed and active in management domain ini VLAN yang pernah berkomunikasi atau VLAN yang diizinkan. Nah, untuk mengganti VLAN allowed on trunk menjadi 10 sampai 20 adalah kita masuk dulu pada menu Global Configuration, lalu masuk pada interface FA07. Nah, di sini ketikkan switch port trunk allowed VLAN 10 20. Exit. Lalu ketikkan to show interface trunk. Nah, bisa dilihat sendiri VLAN allowed on trunk ini sudah berganti menjadi 10 dan 20, dan artinya VLAN 10 dan 20 ini diizinkan untuk melewati kabel trunk ini. Kita akan mencoba membuat topologi yang ketiga. Kita geser saja, tambahkan kotak. Lalu sama, tambahkan 1 switch dan 6 PC. Konekkan. Lalu kita buat sama, yaitu di sini juga VLAN 10, ini juga VLAN 20 dengan IP yang sama. Seperti ini. Kita langsung saja konfigurasi IP untuk masing-masing PC-nya. Untuk PC 13 menggunakan IP 192.168.10.8. Untuk PC 14 menggunakan IP 9. PC 15 menggunakan IP 192.168.20.7. PC 16 menggunakan IP 8. Dan PC 17 menggunakan IP 9. Lalu kita akan langsung mencoba konfigurasi untuk VLAN-nya. Switch di CLI, masuk pada menu privilege, lalu masuk pada mode global configuration.
Kita buat terlebih dahulu VLAN 10, name programming, exit, lalu buat VLAN 20, name marketing, exit. Lalu kita masukkan port-port pada VLAN, interface rank FA01 sampai 3. Bisa dilihat sendiri, ini FA01 sampai FA03. Switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 10, exit, dan kita masukkan untuk VLAN 20, yaitu dari FA04 sampai FA06. Interface rank FA04 sampai 6. Switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 20, exit. Bisa dicek, yaitu to show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 10 dan 20 sudah terisi interface-nya. Setelah itu, kita akan mengonfigurasi terangnya agar ruangan 2 dan ruangan 3 bisa saling terhubung. Sambungkan kabel dari switch ruangan 2 ke switch ruangan 3. Setelah itu, kita akan mencoba mengonfigurasi mode terang agar ruangan 2 dan ruangan 3 bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya kita akan mengonfigurasi di switch ruangan 2. Di menu CLI, enter, masuk ke menu privilege, lalu ke global configuration. Nah, di sini interface yang terhubung dari switch ruangan 2 ke switch ruangan 3 adalah interface FA08. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke interface FA08. Ketik switch port, mode terang. Bisa dilihat sendiri, fast Ethernet 08 sudah berganti statusnya. Enter. Untuk melihatnya, kita bisa menggunakan perintah to show interface terang. Nah, di sini FA08 sudah berubah statusnya menjadi trunking, yang artinya konfigurasi terang sudah berhasil. Lalu kita juga akan mengonfigurasi di switch yang ruangan ketiga. Di sini, ruangan ketiga yang menyambung interface-nya yaitu FA07. Di sini kita masuk ke interface FA07. Switch port, mode terang. Lalu untuk mengeceknya, to show interface terang. Di sini bisa dilihat sendiri, FA07 sudah dalam status trunking. Lalu kita akan mencoba mengeping antara ruangan. Misalkan PC 6 ke PC 12. Ini sudah successful ya. Lalu PC 0 ke PC 12. Successful juga. PC 9 ke PC 15. Successful.
PC 15 ke PC 3. Successful juga. Jadi itu adalah konfigurasi VLAN dan terang pada Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba praktik konfigurasi terang dengan menggunakan MLS atau multi-layer switch. Menggunakan ini, switch ini. Tambahkan, lalu sambungkan menggunakan kabel. Nah, untuk konfigurasinya, kita masuk terlebih dahulu ke switch ruangan 3. Masuk pada mode privilege, lalu global configuration. Lalu masuk ke interface FA08 untuk mengaktifkan mode terang. Switch port, mode terang. Do show interface terang. Nah, bisa dilihat sendiri, FA08 di sini sudah berubah status menjadi trunking. Oke, selanjutnya konfigurasi pada switch di multi-layer switch. Masuk, lalu pada tab cell I, enter, masuk pada mode privilege, lalu mode global configuration. Lalu kita masuk terlebih dahulu ke interface-nya, yaitu FA01. Switch port, mode terang. Nah, teman-teman, di sini kita mendapatkan comment rejected yang artinya interface FA01 ini tidak bisa mode terang karena encapsulation-nya auto. Nah, teman-teman, sebenarnya mode terang ini ada dua, yaitu yang pertama ISL, ini untuk Cisco. Jadi misalnya switch Cisco bertemu dengan switch Cisco, maka menggunakan ISL. Nah, satu lagi ada 802 1Q. Nah, yang ini open standard. Jadi misalnya switch Cisco bertemu dengan switch perangkat lain, maka bisa menggunakan ini. Nah, di sini multi-layer switch ini support keduanya, bisa yang menggunakan ISL maupun 1Q. Namun, jika switch ini hanya support yang 1Q, maka dari itu switch ini langsung terhubung ke 1Q. Namun, jika switch multi-layer ini masih bingung mau menggunakan yang ISL atau yang 1Q. Nah, maka dari itu sebelum menggunakan perintah ini, teman-teman gunakan terlebih dahulu perintah switch port terang encapsulation 1Q. Nah, jika sudah menggunakan perintah ini, maka barulah menggunakan switch port mode terang. Jadi seperti itu caranya untuk mengubah encapsulation pada multi-layer switch. Kita coba lihat, to show interface terang. Nah, di sini FA01 sudah berubah status menjadi trunking dengan encapsulation 1Q. Nah, jadi seperti itulah cara konfigurasi terang pada multi-layer switch.